tipe kelas ya. There are two types of class in apa in this lecture. Jadi saya mau kuliahnya ini dalam bahasa campur mixed language ya. Jadi hari ini adalah kuliah tentang eh, kuliah pakar ya, biologi oral 2 khususnya yang modul 3 ya. Jadi untuk kuliah pakar ini saya akan lebih menekankan pada isu pada skenario yang sudah diberikan untuk menyamakan persepsi. Ya, jadi untuk bahan ujian ini kan kuliah terakhir sebelum UTS ya. Untuk bahan ujian itu ada bukan hanya dari skenario ini saja, tapi ada bahan dari buku ya, dari buku bahan ajar itu ada chapternya ya, chapter kalau nggak salah ini ada Prof. Kris ya, kalau nggak salah 2378 kalau saya nggak salah ingat ya, jadi itu harus dipelajari juga. Nah, kemudian kalau untuk untuk kuliah sekarang ini saya lebih ke apa namanya ke skenario yang sudah diberikan untuk menyamakan persepsi. Karena kalau untuk bahan kuliah 2378 itu bahannya sangat banyak ya. Jadi kalian bisa belajar sendiri dari situ. Yang terkait dengan skenario akan dibahas di sini. Ya, jadi ini lebih menyamakan persepsi ya, to make a same perception about the issue. Ya, about the issue. So I hope that you have all of you have same perception. Gitu ya. Jadi saya mulai saja. Ini saya ulang lagi dari isunya. Ini ada wanita 70-year-old woman was referred to a dental hospital with complaints of decreased appetite, weight loss, fatigue, and xerostomia. She has a history of oral radiation therapy and is currently under stress. Salivary secretion 1.8 milliliter per 10 minutes and oral mucosa appears dry. Jadi dari sini ini ada kata kunci keyword yang bisa diambil yaitu aging ya. Jadi aging di sini karena usianya the 70 years old woman. So this woman is a aging person, aging individuals, and this woman pernah mendapatkan a history of oral radiation therapy ya. Jadi di sini kata kuncinya ada terapi radiasi, dia juga under stress ya. Jadi ini juga kata kunci. Lalu ada serostomia. Serostomia, nah nanti ini bisa juga ditambah decrease appetite, weight loss, fatigue, and ya serostomia tadi. Ya, jadi nanti saya akan membahas ini satu persatu untuk menyamakan persepsi tentang modul 3 ini. Ya. Jadi pada orang yang mengalami aging proses, apa yang terjadi pada oral cavity-nya? Yaitu yang pertama bisa terjadi decrease salivary gland function ya. Jadi kelenjar fungsi kelenjar salivanya menurun. Kemudian ini fungsi kelenjar saliva yang menurun ya, the decrease of salivary gland ini akan menyebabkan or cause decrease salivary production ya, and then besides sorry, besides the salivary gland ini juga ada efek ya, aging proses pada oral cavity itu adalah decrease number and sensitivity of taste buds, especially for sweet and salty ya. Jadi jumlah dan sensitivitas taste bud itu juga menurun
khususnya untuk rasa manis dan apa asin. Nah, kemudian pada aging proses, pada aging person ya, pada elderly person, terjadi decrease parasympathetic activity dan ini terjadi statistik ya, tempatnya meningkat. Jadi ini berkontribusi terhadap penurunan salivary secretion. Sebentar ya. Sebentar. Ya. Kemudian itu pada ya, sorry ya. Ini kok hilang lagi ya? Hmm. Ya, ini soalnya saya baru pulang dari FKG di jalan. Ini lanjut di rumah. Ya, jadi pada orang yang aging proses itu akan terjadi peningkat penurunan antioksidan, decrease of antioxidant defenses di sini oleh glutathione, GSH itu glutathione, kemudian SOD itu adalah enzim superoksid dismutase ya, superoksid dismutase dan katalase. Ini semuanya adalah antioksidan endogen, antioksidan. Ya, jadi karena antioksidannya decrease, ini menyebabkan cause the increase of kepekaan ya, susceptibility to cellular damage atau meningkatkan kepekaan terhadap stres oksidatif. Ya, kemudian jadi pada kasus ini pada aging atau elderly person itu yang terjadi adalah decreased taste perception, decreased salivary function, dan increased vulnerability to additional factors. Misalnya di sini adalah dalam kasus ini adalah radiation and stress. Ya, jadi ini kita menyamakan persepsi dari kasus ini seperti itu. Kemudian satu persatu ya, apa yang terjadi pada salivary gland, structural changes in salivary gland in aging individuals. Yang terjadi di sini adalah bisa terjadi atrofi of asinar cells ya, jadi sel asinar mengalami atrofi.
kemudian fibrosis dari glandular tissue ya. Jadi kelenjar salivanya mengalami fibrosis. Fibrosis itu adalah perubahan dari atau perubahan menjadi connective tissue ya atau jaringan ikat. Kemudian sebentar. Kemudian ini juga terjadi fatty infiltration. Di sini menyebabkan kapasitas sekresi dari kelenjar saliva itu menurun. Ya, decrease secretory capacity. Kemudian juga terjadi decrease vascularization. Jadi kalau vascularization ini kaitannya dengan blood supply. Jadi di sini terjadi reduce blood supply sehingga terjadi decrease nutrition and oxygen. Ya, jadi ini yang terjadi pada apa struktur kelenjar saliva. Ya, jadi structural changes in salivary gland. Kemudian secara fisiologis ya, jadi fungsinya secara fisiologis ini yang terjadi itu adalah perubahannya adalah decrease parasympathetic stimulation dan sebaliknya increase sympathetic jadi simpatetiknya lebih dominan ya meningkat. Jadi di sini akan menyebabkan salivanya itu lebih kental dan lebih kurang kurang terkonsentrasi ya itu artinya lebih kental ya. Jadi di sini mungkin akibat dari perubahan ini dari faktor usia, kemudian nanti ada faktor stres, ada faktor terapi radiasi, itu mungkin ada beberapa yang sama. Ya, jadi misalnya di sini stimulasi pada saraf parasimpatik atau simpatiknya yang berubah. Nanti stres juga bisa berakibat seperti itu atau tadi pada yang terjadi pada oksidan ya, adanya paparan oksidan itu juga bukan hanya dari aging proses saja, tapi bisa pada stres itu juga akan muncul oksidan, pada radiasi itu juga muncul oksidan. Jadi beberapa ini dampaknya sama, beberapa menghasilkan dampak yang sama ya, beberapa penyebab ya. Jadi aging, kemudian stres, kemudian terapi radiasi itu cause misalnya the same cause of oksidannya ya sama. Ya, jadi oksidannya sama bisa pada situ simpatik parasimpatiknya ya. Jadi bukan radiasi itu hanya oksidan saja ya, yang lainnya tidak menghasilkan oksidan ya. Maksud saya seperti itu. Ya, jadi ini yang tadi yang secara struktural ini fisiologis, kemudian komposisinya. Ya, jadi di sini pada aging, ini aging saja ya, belum ada stresnya, belum ada terapi radiasinya. Ini water contentnya itu decrease, ya. Kemudian some important protein ini juga decrease. Misalnya gustin, ya, gustin ini atau carbonic anhydrase ini adalah enzim yang penting untuk atau diperlukan untuk taste bud function ya carbonic anhydrase 6 ya carbonic anhydrase ini banyak macamnya yang di sini yang terpengaruh pada aging proses itu adalah yang 6 atau gustin ya ini dia berdampak pada taste bud function ya jadi taste budnya terganggu. Kemudian beberapa some enzymes and immunoglobulin E ya, immunoglobulin E ini untuk perlindungan mukosa ini juga decrease ya. Kemudian defense factors-nya juga decrease, jadi antibakterial dan buffer itu juga menurun fungsinya. Jadi dampaknya pada saliva ini menjadi kurang efektif for
dissolving food, melarutkan makanan, ya karena makanan itu perlu dilarutkan supaya nanti tastan itu ya dari makanan itu bisa ketemu dengan taste bud, reseptor pada taste bud ya. Jadi itu ini akan menurun kurang efektif untuk dissolving food, protecting the mucus dan supporting taste function. Ini ya semuanya less efektif. Kemudian peran oksidatif stres ya. Jadi ini pada aging, normal aging itu akan menyebabkan increase of oxidative stress ya, of ROS. Jadi di sini aging ini akan terjadi peningkatan atau increase production of reactive oxygen species and decrease antioxidant system. Seperti yang tadi ya, ini ada glutathione, ada superoxide dismutase dan katalis. Kemudian kalau ROS-nya ini meningkat, ya, the decrease of ROS, the decrease of oxidant, the decrease increase the increase of ROS, increase of oxidant and increase of free radical ini akan menyebabkan damage pada sel membrane, ya, lipid pada sel membrane, protein, and DNA ya. Jadi ini akan terjadi kerusakan. Ya, nah ini karena di dalam rongga mulut ini ada kelenjar saliva, maka di sini dampaknya adalah acinar cell dysfunction, decrease salivary secretion, dan impaired tissue regeneration ya. Jadi kelenjar salivanya terganggu. Kemudian impact aging pada serostomia. Jadi pada orang aging itu juga seringkali mengalami serostomia. Jadi ini tanpa nggak perlu radiasi dulu ya, nggak perlu stres dulu. Ini serostomianya ini sudah akan terjadi pada aging person. Ya, jadi the combination of all above factor, jadi faktor yang tadi sudah saya sebutkan itu akan menurunkan ya saliva production, akan menyebabkan thicker and less effective of saliva, and akan menurunkan mucosal lubrication. Ya, jadi di sini yang tampak ini adalah dry mouth atau serostomia, difficulties speaking, chewing, and swallowing, dan juga mudah terjadi irritation of the mucus. Ya, jadi ini mudah terjadi pada orang yang mengalami aging proses. Ya, kemudian dampaknya pada taste perception ini akan terjadi disruption of tastan dissolution. Tastan itu adalah molekul rasa ya. Jadi molekul rasa tastan ini harus bisa ketemu reseptornya ya. Jadi ini kalau dia ada gangguan atau disruption of tastan dissolution, maka taste substance do not reach receptor optimally. Ya, jadi senyawa rasa ini, molekul rasa ini tidak bisa mencapai reseptor secara optimal ya. Jadi kalau nggak bisa mencapai reseptor ya tidak bisa jadi nanti rasanya akan berkurang. Jadi orang yang aging itu merasakan ya molekul rasa ini tidak bisa sebagus kalau dia tidak aging. Ya, jadi nanti kurang asin, kurang manis gitu ya. Padahal sebetulnya sudah asin, sudah manis ya atau yang lainnya. Kemudian juga bisa terjadi disruption of taste bud function ya. Jadi tadi sulit melarutkan tastan, ini fungsi taste budnya ini juga mengalami gangguan ya. Jadi tadi ini gustin ya, tadi yang gustin ini yang menurun tadi yang sudah saya sebutkan, kemudian jumlah dan sensitivitas reseptornya ini juga menurun. Number and sensitivity of receptor ini decrease ya. Kemudian ini berikutnya perubahan pada lingkungan rongga mulut ya. Jadi pada dry mouth ini
kurang responsif terhadap untuk reseptor, perubahan pH ya. Ini juga akan mempengaruhi taste perception ya. Jadi kalau lebih asam itu biasanya lebih asam ya, maka taste perception-nya ini akan berubah. Kemudian juga ada perubahan pada nervous and sistem saraf ya. Ini juga akan mempengaruhi transmisi saraf dan perception di otak. Jadi secara klinis ini akan terjadi hypogeusia atau decreased taste ya, atau sometimes dysgeusia. Jadi ini perubahan rasa. Jadi terasa ini kok ada kayak logamnya gitu ya, metalik misalnya, atau lebih pahit ya, bitter gitu ya. Padahal sebetulnya sih enggak ya, tapi karena memang ada perubahan pada taste perception ini pada aging person ya. Jadi ini basic flow-nya ini seperti yang saya sampaikan tadi sebetulnya ya. Jadi kalau makanan masuk mulut ini akan dilarutkan oleh saliva, kemudian akan memasuki taste pores ya, lalu berikatan dengan reseptor pada taste buds. Kemudian ini akan transduksi signal ya. Ini yang akan mengubah atau memunculkan persepsi rasa tadi. Ya, ini ditransmisikan oleh beberapa saraf ini, diproses di otak dan diterima sebagai rasa, rasa manis, rasa asin ya dan yang lainnya. Ya, dan ini pada aging person ini semuanya menurun. Ya, kemudian ini, nah kalau pada kasus ini kan sekresinya sekian ya 1,8 per 10 menit. Jadi ini mengindikasikan hiposalivasi, jadi mengindikasikan serostomia ya. Jadi semua yang tadi saya sebutkan ini muncul semua pada kasus yang diberikan. Jadi ini yang tadi sudah ya. Kalau aging yang terjadi bagaimana ya sampai kalau persepsi rasanya itu menurun ya. Jadi kan orang kan tidak selera makannya juga menurun ya dengan sendirinya berat badannya juga akan berkurang. Selera makan menurun ini yang menurunkan berat badan itu adalah karbohidrat terutama ya itu sangat berperan pada penurunan berat badan, lemak dan protein. Ya, jadi tiga makanan itu yang bisa menghasilkan energi itu yang bisa menurunkan berat badan. Kalau vitamin, mineral itu tidak secara langsung ya. Kemudian ini yang kait dengan saraf otonom ya. Jadi pada manusia ini kita selalu dipengaruhi saliva termasuk saliva ya. Ini dikendalikan oleh saraf otonom. Jadi ini ada saraf simpatik dan simpatik parasimpatik seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya. Nah, yang pada pada apa aging person itu yang simpatiknya yang meningkat, parasimpatiknya menurun. Ya. Nah, kemudian ini ya, jadi ini kalau pada normal kondisi normal, orang makan normal ya, maka ini kondisinya parasimpatiknya yang lebih dominan sebetulnya ya, tetapi pada orang yang stres ya, ini kaitannya dengan stres ini maka yang lebih dominan adalah yang simpatik. Ya, jadi kalau orang stres makanya ini seringkali dia mengalami dry mouth ya. Jadi when you are nervous ini akan timbul dry mouth. Kemudian jadi ini efek stres tadi kaitannya dengan sistem saraf simpatik dan aksis HPA ya. Jadi beberapa saya rasa ini sudah juga seharusnya ya ini sudah juga dibahas pada pada diskusi skenario itu. Nah, efeknya ini terjadi vasokonstriksi kelenjar saliva, penurunan produksi saliva, dan dry mouth atau serostomia. Ya, ini yang stres ya. Jadi yang stres yang aging tadi sudah ini juga serostomia juga ini ditambah pada kasus ini orang ini stres ya. Kemudian
Jadi aktivitas saraf simpatiknya meningkat. Sebaliknya yang parasimpatiknya menurun. Ya, jadi ini kemudian jadi apa namanya? eh, seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini aktivitas saraf simpatik parasimpatik ini tidak hanya karena stres saja ya, tapi bisa karena aging proses juga gitu ya. Jadi apa namanya yang dihasilkan atau diakibatkan itu akibatnya itu bisa sama ya, antara aging aja, stres saja ya. Apalagi kalau dua-duanya ada pada orang itu. Ya, jadi peningkatan simpatik, penurunan parasimpatik seperti yang tadi ya. Kemudian, nah jadi kalau kalau dari apa yang simpatik parasimpatik tadi, stres ini akan mempengaruhi ini beberapa daerah ini semua regio ini pada apa pada otak kita ya itu semuanya berkaitan dengan terutama ya dengan emosi ya. Jadi yang amigdala ini dengan emosi. Jadi kalau dikaitkan dengan emosi semuanya ini berkaitan semua ya. Jadi di sini nanti akan menyebabkan pada orang yang stres maupun yang orang yang aging itu akan menyebabkan eh, volume loss ya. Jadi di sini bisa dimaklumi kalau pada orang itu apa salivanya menjadi lebih sedikit, kemudian fungsinya juga reduce ya, reduce functionality. Ya, jadi itu pada yang aging proses karena regio di otak ini akan eh, apa namanya? tidak 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 normal lagi ya. Jadi fungsinya menurun. Kemudian kalau dikaitkan dengan sistem imun ya, pada kasus ini kita tidak membahas sistem imun, tetapi kalau dikaitkan dengan sistem imun ini juga akan terjadi disregulasi pada sistem imun. Ya, mungkin ini kita skip aja karena tidak berhubungan langsung. Nah, ini adalah beberapa hormon yang berpengaruh ya. Bisa kortisol, katekolamin, alfa amilase ini apa namanya? Bukan hormon sih sebetulnya ini ya, enzim ya. Tapi dia bisa sebagai biomarker apa SNS ya, yang sistem saraf pusat ini, kemudian dihidroepiandrosteron, pengaruhnya aldosteron, prolaktin ya semuanya berperan. Mungkin ini tidak terlalu apa dibahas juga ya, tidak terlalu berkaitan langsung dengan sekresi ya, ekskresi atau sekresi saliva yang hormon-hormon ini. Kemudian yang stres tadi sudah ya beberapa. Jadi ada sistem saraf otonom, aksis HPA, lalu apa ini? Eh, pada pada lansia ini ya, older adult ini maksudnya lansia. Semua sistem ini saraf otonom maupun HPA ini akan mengalami disregulasi sehingga respon menjadi lebih lambat. Jadi respon pada orang lansia itu menjadi lebih lambat tapi lebih lama. Ya, jadi kalau tidak segera bisa di apa solusinya tapi jadi responnya itu lambat tapi lama. Ya, kemudian eh, feedback inhibitionnya itu juga menurun, lalu sehingga tubuh itu untuk kembali ke normal itu menjadi lebih lama kalau telah mengalami stres. Apalagi pada orang ini stresnya karena terapi radiasi ya, yang tentunya terapi radiasinya itu sudah menimbulkan stres secara fisik ya. Apalagi ini juga ditambah stres secara apa namanya psikologis ya, jadi bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis orang ini mengalami stres gitu ya. Kemudian
Pada ini tadi ya semuanya sudah tadi, jadi simpatiknya meningkat, parasimpatiknya menurun. Ini juga semuanya tadi sudah, jadi seperti tadi ya, tidak tidak apa dampaknya itu tidak dari satu penyebab saja. Stres, kemudian apa tadi aging itu eh, berdampak pada saraf ini, persarafan ya. Ini juga sudah sama. Ini adalah hormonnya ya. Feedback mekanismenya juga menurun ya, tadi sudah. Jadi sama sebetulnya. Hanya saja ini karena yang stres, tadi karena yang aging ya. Kemudian ini oksidatif stres ini juga. Jadi memang di dalam tubuh kita itu kalau diperhatikan ya, itu kalau baca-baca jurnal diperhatikan itu memang oksidatif stres ini sangat berperan. Jadi oksidan itu radikal bebas, ROS ya, itu sangat berperan pada kerusakan-kerusakan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi oksidatif stres ini bisa terjadi kalau ROS-nya ROS atau oksidan atau radikal free radikal itu increase, but di antioksidan decrease. Ya, jadi nggak imbang. ROS-nya, antioksidannya, ROS, oksidan, free radikal itu meningkat, tidak diimbangi dengan peningkatan antioksidan. Ya, jadi nggak imbang, nggak balance, sehingga ini akan menimbulkan oksidatif stres. Oksidatif stres ini aging mengalami oksidatif stres. Orang stres mengalami oksidatif stres. Eh, Terapi radiasi mengalami oksidatif stres. Nah, nanti kalau Anda semua sudah membaca banyak jurnal ya, itu nanti inflamasi itu keluar ini oksidan. Lalu penyakit-penyakit sistemik, oksidan itu juga keluar ya. Jadi ini memang bisa disebabkan oleh berbagai faktor kalau oksidatif stres ini. Ini ya dampaknya sama seperti yang tadi, sekresi saliva menurun, komposisi salivanya berubah ya. Kemudian katabolisme itu apa? Proses metabolisme ya, pemecahan senyawa yang ada di dalam tubuh ini increase sehingga terjadi weight loss. Kemudian energinya decrease jadi fatigue ya, karena orang ini kan metabolismenya kan banyak banyak terbuang ya, banyak yang dipecah. Jadi ini menjadi kelelahan seperti yang pada kasus ini. Kemudian impaired perception and appetite ya. Jadi persepsi rasanya berubah, selera makannya ini juga hilang atau menurun. Nah, ini adalah ringkasannya Gisling-nya. Jadi kalau yang aging tadi dengan apa HPA tadi ya, bagaimana semuanya sudah saya sebutkan. Jadi saya rasa ini tidak saya ulang lagi ya, hanya ini akibatnya appetite-nya menurun, weight gain-nya atau berat badannya menurun ya sebetulnya. Kemudian weakness ya sesuai yang pada kasus ini. Kemudian yang radioterapi, nah ini terutama, nah radioterapi ini bisa merusak secara langsung. Jadi kalau dia terpapar, ini bisa directly merusak senyawa yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi bisa melalui ROS juga. Ya, jadi ini kan radioterapi itu kan dia akan memapar ya apa saja ya. Bisa kena apa? Bisa kena DNA, bisa kena membran sel ya, sel membran ya. Secara langsung tapi dia bisa melalui ROS. ROS itu kita tahu ROS itu yang paling sensitif terhadap ROS is DNA, kemudian lipid ya, DNA, lipid, and protein. Ini adalah yang paling sensitif ya, paling sensitif, paling mudah dirusak ya. DNA, lipid, lipid ini banyak pada sel membran ya, kemudian protein. Ini paling mudah dirusak. Sehingga ini akan menyebabkan activation of apoptosis pathway dan juga akan kerusakannya kalau sudah rusak itu akan menimbulkan fibrosis ya. Jadi fibrosis ini adalah pembentukan connective tissue ya. Nah, kalau kalau
pada salivary gland-nya itu become fibrosis, maka atau become apoptosis, maka the function will be decreased gitu ya. Fungsinya pasti akan menurun. Ya, baik fungsi dalam mensekresi maupun fungsi di dalam sintesis. The function of synthesis and secretion of the salivary gland will be decreased kalau ini terjadi. Gitu ya. Kemudian ini tadi ya pada salivary gland-nya ini acinar cell damage ya. Jadi produksi saliva menurun, glandular fibrosis, loss of function-nya, jadi fungsinya berkurang. Kemudian bisa juga terjadi vascularization disorder. Jadi ini akan terjadi decrease blood supply. Ya, jadi ini adalah hiposalivasi dan serostomia ya, di impact-nya or kliniknya itu bisa terlihat hiposalivasi dan kronik serostomia. Kemudian ini juga ya, ini saya rasa ini juga seperti yang tadi, penurunan kuantitas and quantity and quality. Ya, quantity and quality. Quality-nya ini adalah quality ini adalah sifat dari salivanya. Ya, jadi pH-nya bagaimana, kekentalannya bagaimana ya, itu quality-nya itu menurun ya, decrease in quality and also decrease in quantity ya. Jadi baik kuantitas maupun kualitasnya ini semuanya menurun semua ya. Kemudian berikutnya, nah di sini juga termasuk imunoglobulin A. Imunoglobulin A ini adalah antibodi yang berperan untuk proteksi terhadap mukosa. Jadi di sini dampaknya juga termasuk the decrease of protective function of the mukus ya. Jadi mukosanya ini sebagai proteksi berkurang karena imunoglobulin A-nya ini menurun, berkurang ya. Kemudian kemampuan untuk melarutkan tastan ini juga menurun. Ya, jadi dampaknya ini tidak satu persatu ya, tapi ini gabungan dari semuanya tadi ya, dari stres, aging, radioterapi. Jadi ini jumlah number of taste bud menurun, regeneration of taste bud, taste reseptornya juga menurun, sensitivity to taste ya, ini juga menurun. Ya, saraf yang kemungkinan rusak adalah saraf 7 dan 9. Ya, facial nerve dan glossopharyngeal nerve. Ya, ini dampaknya tadi hipogeusia atau dysgeusia. Kalau yang terutama yang pada radioterapi. Ya, ini sama seperti tadi, kalau oksidatif stres ini berarti oksidannya meningkat, antioksidannya menurun. Ya, jadi banyak yang rusak, fibrosisnya juga meningkat. Kemudian pada aging, ya sebetulnya pada aging ini menjadi more severe ya, jadi memperburuk kondisi ya. Jadi pada aging yang mengalami radioterapi itu sudah agingnya tadi sudah semuanya menurun ya kondisinya di rongga mulut, kemudian ditambah radioterapi. Dengan radioterapi orang ini jadi stres juga ya, jadi semuanya sudah komplit ya dampaknya. Ya, dampaknya tadi semuanya tidak hanya dari satu aspek, tapi dari semua aspek itu menunjang kondisi serostomia. Ya, jadi ini clinical impact-nya serostomia, taste disorder, mucosal vulnerability ya. Kemudian ya, jadi kalau di sequence-kan ya, diurutkan. Jadi integrated pathofisiologinya ini karena aging, jadi ini baseline-nya sudah decline semua, sudah menurun semua ya. Kemudian ditambah dia mengalami radioterapi, jadi bisa terjadi direct tissue damage, ditambah adanya ROS yang
secara tidak langsung dia juga merusak ya tisu ROS ini. Jadi tidak secara langsung dari radioterapi. Jadi ini ROS ini juga merusak jaringan di dalam rongga mulut. Ditambah stres ini ada disregulasi pada neuroendokrin. Ditambah ROS juga. Nah ini akibatnya adalah hiposalivasi. Hiposalivasi itu nanti akibatnya serostomia. Nah, kalau ini terjadi hiposalivasi, serostomia, ini akan terjadi impaired tastan dissolution, apalagi ditambah taste bud damage, ini akan menyebabkan hypogeusia atau dysgeusia, yang nanti ini berikutnya akan menurunkan appetite, akan menyebabkan weight loss, dan menyebabkan fatigue. Jadi urutan dari mungkin kerangka konseptual yang sebetulnya yang betul itu seperti ini, hanya saja eh, penulisannya tidak seperti ini ya, kalau pada kerangka konsep yang di naskah. Jadi ada aging yang orang mengalami apa, lalu diberi atau mendapatkan radioterapi, menyebabkan dia stres ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini saya menyamakan persepsi untuk skenario ya. Jadi mungkin ada mungkin yang tidak sama persis skenarionya dengan atau apa alur pikirnya ya mungkin tidak sama dengan yang sudah saya sampaikan. Jadi saya ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam memahami atau membaca skenario. Karena aging ini kan kaitannya bisa dengan macam-macam ya. Hanya pada skenario ini dikaitkan dengan radioterapi, dengan stres ya, sampai nanti ini persepsi rasanya menurun ya. Karena ini jadi kita harus apa namanya membahasnya alurnya seperti itu. Karena kalau hanya aging nanti itu banyak macam-macam ya. Bisa bisa yang lain. Radioterapi itu juga macam-macam. Nah, kita menyamakan persepsi sesuai skenario yang sudah diberikan. Ya, saya rasa itu yang bisa saya berikan ya untuk eh, pembahasan hari ini. Ini saya memang khusus untuk yang membahas isunya karena kalau di buku itu nanti kalau nggak salah itu bab ya chapter 2, 3, 7, and 8 kalau nggak salah. Ini Prof. Kris masih ada nggak ya? Betul nggak ya Prof. Kris ya? Ya, 2378. 2378 ya untuk bahan. Jadi yang dipelajari jangan hanya isu ini saja, tapi juga mempelajari yang lainnya itu. Ya, jadi Oh gitu. iya. Mungkin yang paling yang terkait itu yang langsung terkait ya semuanya pasti ada kaitannya ya dari semua chapter tadi, tapi yang langsung terkait itu yang mungkin ada aging sendiri ya. Kemudian ada terapi ya, terapi yang tidak diharapkan itu ya mungkin ada pada chapter 8, 2, 3-nya apa ya lupa saya. Ya mungkin itu. Ya saya rasa itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau Prof. Kris ada yang mau ditambahkan Prof. Kris? Cukup, Prof. Indes. Cukup ya. Mm-mm. Ya, saya rasa dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya anggap sudah paham semua, sudah siap untuk UTS hari Senin ya. Itu ya. Sudah? Saya kalau nggak ada, ini sudah jam, iya sudah belum jam 5 sih, hampir jam 5 ya. Pas 16.50, 50 menit. Jadi saya rasa kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup ya. Saya akhiri pertemuan hari ini sampai ketemu nanti hari Senin pada saat UTS ya. Jangan lupa di screenshot itu eh, rename kelasnya itu harus ada. Kalau nggak ada nanti di screenshot nggak muncul, nggak boleh protes kalau nggak dipresentasikan oleh dosen yang bersangkutan. Ya, sudah ya. Saya tutup ya pertemuan hari ini. Eh, saya izin apa? Leave meeting ya. Leave meetingnya mana kok nggak ada? Saya stop share dulu.
Saya submit dulu. Saya leave meeting ya. Sudah, nggak ada yang tanyakan, sudah paham semua, sudah ngerti semua ya, bisa jawab soal semua loh ya, harus ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, nggak ada yang mau tanya soal juga ini ya. Mhm. Nggak ada yang mau tanya soal, Prof. Kris. Ya wis berarti, ya sudah berarti sampai ketemu nanti UTS ya. Nanti tanya soalnya setelah ujian aja. Ya, ya saya leave meeting, Prof. Kris. Terima kasih sudah Ya, hadir. terima Saya, kasih. Oke. saya leave meeting ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.